Bawalah kami masuk Tuhan ke ruang yang maha kudus dengan darah Yesus yang sangat berharga. Bawalah kami masuk Tuhan ke ruang yang maha kudus, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami ada hari ini karena Tuhan melayakkan kami. Tidak ada satupun di antara kami pagi hari ini yang layak di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena anugerah-Mu lah Tuhan kami dilayakkan. Sehingga kami sampai hari ini menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Siapapun kami Tuhan, kami akan memasuki tahta kasih karunia-Mu. Kami dilayakkan, dibersihkan, diampuni dari segala dosa, pelanggaran, masa lalu kami. Sehingga kami tidak lagi melihat masa lalu kami, tapi kami terus berjalan dan berlari Tuhan, menuju panggilan-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, hari ini Engkau akan berkata-kata dan kami menghormati firman-Mu Tuhan. Dalam segala keterbatasan hamba yang tak berguna ini, Engkau membuat menjadi berguna dan berharga Tuhan. Firman-Mu berkata-kata, Roh Kudus-Mu akan memenuhi kami, baik kami yang ada duduk di depan, di tengah, di belakang. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Roh Kudus untuk menjamah kami semuanya. Firman-Mu yang berkuasa akan mengubah kami. Kami tidak seperti yang dulu lagi, kami akan menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, karena yang lama sudah berlalu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, silakan duduk. Saudara yang terkasih, kita bersyukur hadirat Tuhan memenuhi kita semuanya. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan kita semuanya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Dan saya sangat bersyukur, sudah cukup lama saya nggak berkhotbah ya. Ada hampir 2,5 bulan. Saya mengalami sakit, tapi saya mau berkata, saya mempercayai Dia di atas segalanya dan Tuhan menyembuhkan saya. Amin. Dan hari ini saya melayani karena anugerah Tuhan. Saya melayani bukan karena kekuatan saya, tapi karena semata-mata Tuhan memberikan kesempatan untuk saya dapat menjadi berkat, saudara. Dan bersyukur hari ini saya akan berbagi tentang jalan orang benar. Nah, saudara yang terkasih, dalam suatu cerita saya ingin menyampaikan satu cerita. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ada kata berbahagia, ada satu kata bersukacita, happy gitu ya. Dalam kata berbahagia, sukacita, lebih banyak orang memaknai bahagia sukacita itu cenderung kepada apa yang kita miliki. Jadi sebagai orang yang ada di dunia ini menganggap bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang punya sesuatu yang bisa dia hasilkan. Itu yang dikatakan orang yang berhasil. Misalnya saya sudah punya harta, punya uang banyak, harta saya banyak, saya punya sesuatu yang bisa saya tunjukkan kepada orang, maka saya berbahagia. Nah, saudara terkasih, cenderung orang mengatakan dia berbahagia karena apa yang dia miliki, saudara. Nah, hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Kata berbahagia, kata bersukacita bukanlah karena apa yang saja yang dangkal pengertiannya bahwa bahagia itu karena kita punya harta gitu ya. Kita punya sesuatu yang kita banggakan atau suatu prestasi,
suatu karir, suatu pendidikan yang tertinggi. Bukan itulah yang membuat kita bahagia, saudara. Walaupun ada juga orang dikatakan nikmatilah hidup ini, gitu ya. Tetapi maksud daripada firman Tuhan, kita akan melihat bersama-sama yang dikatakan berbahagia itu seperti apa, indikatornya seperti apa, dan siapa saja yang dikatakan orang yang berbahagia itu menurut firman Tuhan, saudara ya. Sudah siap Bapak Ibu, saudara? Ya, mari kita lihat di Mazmur pasal yang pertama. Nah, saudara, sebelum kita memasuki Mazmur pasal yang pertama ini, saya kasih satu cerita. Jadi waktu saya duduk tadi di kursi, saya mendapati dan teringat dengan cerita ini. Ada satu cerita, mungkin berapa puluh tahun yang lalu, cerita ini hampir sama dengan apa yang mau saya sampaikan, saudara. Cerita ini di dalam suatu kelas, anak-anak sekolah berduduk bersama dan seorang guru bertanya kepada murid-muridnya. Jadi murid-murid ini banyak, latar belakang, ada pekerjaan orang tuanya yang berbeda-beda. Seorang guru, ibu guru namanya, dia tanya kepada muridnya, menurut kalian, ini guru agama, dia seorang guru agama, dia bertanya, dia ingin tahu apa jawaban anak-anak muridnya. Anak murid pertama ditanya, siapakah Yesus itu menurut anak-anak semua? Nah, satu orang anak menjawab, saya Bu. Nah, dia mencoba untuk menjawab, Yesus itu dia adalah penolong, katanya. Wah, kenapa kamu berkata Yesus itu penolong, kata gitu ya? Karena bapak ibu saya adalah seorang dokter, jadi suka menolong. Nah, seperti itulah Yesus, suka menolong orang yang sakit, kira-kira gitu ya, menolong orang yang lemah. Wah, bagus, jawabanmu bagus. Lalu ditanya anak kedua, menurutmu nak siapa Yesus itu? Anak kedua menjawab, Yesus itu suka pelindung. Yesus itu pelindung, katanya. Wah, kenapa kamu menjawab Yesus itu adalah pelindung? Karena bapak saya seorang polisi, jadi dia suka mengayomi. Nah, jawaban-jawaban ini berdasarkan apa yang dilihatnya bapaknya di depannya, gitu, saudara ya. Nah, semua saudara menjawab sesuai dengan profesi apa yang orang tuanya yang dia tunjukkan selama dia ada. Ada satu orang anak yang ditanya, saudara. Anak ini diam saja. Semua teman-temannya sudah menjawab. Semua teman-temannya sudah mengemukakan pendapatnya. Tapi satu anak ini, saudara, diam saja, dia menunduk. Dan anak ini tidak menjawab, saudara. Dan ibu guru ini bertanya kepada anak ini, kenapa kamu diam saja? Menurutmu siapa Yesus itu? Dia diam, saudara. Cukup lama dia diam dan tidak menjawab. Dan akhirnya dia menunduk dan akhirnya menegakkan kepalanya. Dan dia menjawab, Bu guru, mohon maaf, kata gitu ya. Semoga jawaban saya ini tidak salah, katanya. Ya, nggak apa-apa nak, silakan. Kita bebas saja berpendapat, gitu ya. Nah, silakan dijawab. Menurut saya Yesus itu adalah pemulung. Kenapa kamu mengatakan bahwa Yesus itu pemulung? Semua teman-temannya mentertawakan dia. Kenapa Yesus dikatakan pemulung? Yang benar aja kamu, kata. Dan dia mencoba lagi menjawab dengan suara yang pelan dan cukup terbata-bata. Dia berkata, Yesus itu pemulung karena Yesus itu suka memungut sampah yang kotor dan Yesus membersihkan sampah-sampah itu. Dia dapat botol dibersihkan, dia dapat plastik dibersihkan. Seperti itu Yesus, seperti pemulung. Dan saya, kata anak ini, saya adalah sampah. Dan Yesus sudah membersihkan saya dari hidup saya yang kotor, katanya. Anak-anak tadi yang ribut dan tidak setuju dengan jawaban satu anak ini, semua terdiam. Orang semua terdiam, anak-anak di situ. Jadi menurutmu Yesus itu pemulung, katanya gitu, saudara. Iya, Yesus itu pemulung. Dia pungut kita dari kehidupan kita yang kotor. Dia ambil kita
dari kehidupan kita yang tidak layak. Yesus mengampuni kita karena kita banyak dosa, termasuk saya, katanya. Saudara yang terkasih, semua anak-anak di situ terdiam, saudara. Benar juga katanya ya. Jadi kita ada hari ini, kita sudah dipungut, saudara. Amin. Yang tadinya kita tidak layak. Amin. Oleh anugerah Tuhan kita dilayakkan. Dan saya percaya kita semuanya sudah diampuni, saudara. Dan dilayakkan oleh Tuhan menjadi orang-orang benar, saudara. Saya tidak berani berkata saya orang benar. Kalau sampai hari ini saya berkata orang benar, betapa munafiknya saya. Tapi firman Tuhan berkata, kita dilayakkan karena Yesus sudah mati bagi kita. Supaya kita yang kotor dan akan binasa ini menjadi layak di hadapan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu, Saudara. Semua kita dilayakkan Tuhan. Tak ada kita di antara kita ruangan ini mengatakan aku layak karena aku punya pendidikan yang tinggi, punya pengetahuan yang tinggi, aku lebih baik daripada saudaraku, aku punya pendidikan, penghasilan yang lebih tinggi, maka aku dikatakan layak, saudara. Tapi oleh anugerah Tuhanlah kita dilayakkan. Amin. Sehingga kita dikatakan menjadi orang-orang benar karena iman, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah, firman Tuhan hari ini mengajar kita. Bagaimana sebenarnya dikatakan orang-orang benar itu? Mari kita lihat Mazmur pasal yang pertama, saudara. Ini satu firman Tuhan, kitab Mazmur pasal pertama, kitab yang di awal. Nanti kita akan melihat sepanjang 150 pasal dalam kitab Mazmur ini, saudara. Ini banyak menceritakan tentang keluh kesah, jeritan. Ada yang sakit hati mengeluh kepada Tuhan. Ada orang-orang yang terbuang. Ini seperti syair sebenarnya Mazmur ini, saudara. Bagaimana Daud juga ada beberapa pasal dia menyatakan dirinya. Dia mengalami sakit hati, dia terbuang. Tapi akhirnya dia dipungut oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, pasal pertama ini sangat kontras sekali. Kita akan melihat bagaimana perbedaan jalan orang benar. Bagaimana perbedaan dengan jalan orang fasik. Maaf ya, ini kisah yang sangat kontras sekali. Membandingkan antara jalan orang benar dengan jalan orang fasik. Nah, dikatakan di ayat pertama, mari kita baca bersama-sama. Ayat pertama sampai dengan ke-6. Saya mulai ayat pertama, lalu saudara ayat kedua dan terakhir ayat ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Silakan ayat 2. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sama-sama ayat terakhir. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan, saudara. Amin. Berbahagialah kita membaca firman Tuhan ini dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita akan mulai menggali ayat pertama. Ini kisah tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat pertama berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, dikatakan di sini orang yang berbahagia adalah orang-orang benar, maksudnya dia selalu menghindari suatu pergaulan yang buruk,
itu akan merusak pergaulan yang baik. Maka jalannya orang-orang benar, dia selalu menjauh daripada orang-orang yang merusak perbuatan yang baik. Nah, saudara kasih, saya melihat di sini ayat yang kedua dikatakan, tetapi orang yang tidak tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, dikatakan Taurat itu Torah. Torah itu kalau kita melihat dari kejadian perjanjian lama, itu bagaimana kisah tentang di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, bagaimana Musa menyatakan Taurat itu, saudara. Nah, Taurat yang dimaksud sini adalah Torah. Bukan berarti ini bicara tentang hukum Taurat saja, tetapi pengertian daripada Taurat ini adalah ketika orang yang sudah mengalami kebebasan daripada kuk perhambaan. Kalau dikatakan kuk perhambaan, berarti orang-orang yang diberi satu dikendalikan, hidupnya masih dikendalikan oleh dosa. Artinya dalam kuk yang dimaksud ini sudah mengalami kebebasan ketika orang-orang yang tadinya itu yang tidak layak, dia mendengar Injil Yesus, dia mendengar kabar baik itu, itulah yang membuat dia bergairah karena dia dilayakkan dan berharga, dan itu membuat dia bersuka cita. Karena apa, saudara? Karena Injil yang membawa dia kepada hidup yang kekal, saudara. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, maksudnya bukan setiap hari dia duduk baca firman lalu nggak melakukan apa-apa, saudara. Maksudnya Taurat siang dan malam itu setiap waktu dia baca firman, dia merenungkannya. Dikatakan siang dan malam artinya setiap waktu, saudara. Sehingga dia dikatakan orang yang bersuka cita. Suka baca firman, suka membangun hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Orang-orang benar yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara ya. Orang-orang yang memiliki relationship dengan Bapa. Itu disebutnya katakan orang-orang benar, saudara. Orang-orang yang sudah menerima anugerah. Orang yang sudah diampuni dan menerima kasih karunia. Itu dikatakan orang-orang benar. Apa bedanya dengan orang-orang fasik? Nanti kita melihat, saudara. Nah, ketika dia suka, ketika dia hobi membaca firman Tuhan, dia suka membangun hubungan, berkomunikasi, berjalan dengan Tuhan, dia dikatakan orang-orang benar. The way of the Lord, katanya, jalan Tuhan. Orang-orang benar akan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Orang-orang benar akan mengikuti jalan-jalan bersama Roh Kudus, saudara. Holy Spirit, amin. Itu dikatakan orang-orang benar. Dia suka baca firman Tuhan. Dia suka merenungkan firman Tuhan. Maka dia dilayakkan oleh Tuhan, saudara. Dikatakan lagi dia berikutnya, orang-orang benar ini ibarat seperti pohon, katanya, saudara ya. Yang pertama tadi sudah kita lihat, kedua dan ketiga. Orang benar seperti apa, katanya, saudara? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Mungkin bisa ini ada gambar foto, saudara. Orang benar itu seperti pohon yang tertanam. Dikatakan tertanam berarti dia masuk lebih dalam lagi dan akarnya merambat kemana-mana. Orang benar seperti itu, saudara. Dia seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Akarnya merambat kemana-mana, akarnya tertanam, dan dia menembus sampai ke batang air, saudara. Nah, karena dia dekat dengan air atau sungai, saudara. Itulah pohon itu, saudara. Dikatakan ibarat pohon orang benar. Dan akar-akarnya itu menemukan air, menemukan sumber kehidupan, menemukan mineral-mineral, sehingga dari akarnya, saudara, mengalirkan air dan membuat pohon itu menjadi kuat dan kokoh di dalam Yesus. Amin. Nah, akar-akar ini tidak hanya mengambil air mineral, tapi dia membuat satu pondasi yang kuat ketika pohon itu diterpa badai, pohon itu diterpa angin kuat,
dia tetap ada sebagaimana dia ada, saudara. Tidak diombang-ambingkan, tidak dapat diombang-ambingkan. Yang kedua, saudara, akar-akar pohon yang ada di tepi aliran air ini, saudara, tidak hanya akarnya saja merambat, tetapi dia tidak akan mengalami kekeringan pada musimnya. Ketika cuaca ekstrim, ya seperti hari ini panas sekali ya Kota Pekanbaru, sangat panas sekali. Yang tadinya mungkin kulit kita lebih cerah, hampir nyaris mati warna gara-gara panasnya Kota Pekanbaru, saudara. Sekalipun musim panas, sekalipun musim kemarau, perhatikan Bapak Ibu, sekalipun cuacanya berubah-berubah, sekalipun banyak terjadi perubahan, orang-orang benar seperti pohon tadi tidak terganggu, tidak mengalami perubahan dalam arti mengikuti alam itu, saudara. Karena apa, saudara? Karena dia selalu mendapatkan sumber air yang pasti di dalam Yesus Kristus. Amin. Dia tidak terganggu dengan cuaca panas, terik matahari, dia tidak terganggu dengan kemarau, hujan. Dia selalu hidup, tidak hanya hidup, bahkan dia berbuah. Tidak hanya berbuah, bahkan buahnya semakin banyak berbuah-buah. Yang ketiga, pohon ini yang ada di tepi aliran air sungai adalah disebut orang-orang benar, saudara. Dia tidak hanya terganggu oleh perubahan dengan cuaca, tapi dia tidak pernah berhenti berbuah, saudara. Saya menggali ini, saudara, wah, di Yeremia 17 ayat 8 berkata, pohonnya itu, buahnya itu terus berbuah. Ketika pohon-pohon yang lain berhenti berbuah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika pohon-pohon yang lain di sebelahnya yang agak jauh berhenti berbuah, pohon ini yang ada di tepi aliran sungai ini semakin berbuah, saudara. Orang-orang benar, perhatikan saudara, yang terhubung dan memiliki hubungan intim dengan Tuhan, dia akan pasti berbuah, saudara. Sekalipun cuaca tidak baik, orang-orang membicarakan dia, orang-orang memfitnah dia, orang-orang benar tetap berbuah, saudara. Amin. Waktu saya menggali ini, saudara, demikianlah jemaat ini, Tuhan, di dalam Tuhan. Tidak akan pernah berhenti berbuah. Pelayanan youth akan berbuah-buah. Pelayanan mahasiswa akan berbuah-buah, saudara. Persekutuan-persekutuan akan bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Sekalipun kiri kanannya mungkin yang lain berhenti berbuah, tapi jemaat ini akan berbuah-buah. Dan buahnya itu akan menyenangkan hati Tuhan. Pada masa itu, saudara, dituliskan di daerah timur tengah, saudara, ada buah yang diilustrasikan dan suka dibuat lukisan, saudara, gambar, yaitu buah. Saudara tahu apa namanya? Buah delima. Mana ibu delima? Nah, ada maknanya itu nama ibu itu. Buah delima. Perhatikan, saudara, buah delima ini, siapa yang pernah makan ini? Rasanya gimana? Manis ya? Manis, segar. Buah delima itu manis dan segar. Makanya orang-orang timur itu suka menggambarkan buah delima itu lambang daripada hidup kekal. Amin. Orang-orang yang punya hubungan dengan Yesus, terhubung dengan Yesus, dia menjadi orang-orang benar ketika kehadirannya dirasakan manis. Amin. Kehadirannya membawa dampak disukai. Amin. Kehadirannya membawa blessing, berkat. Karena dia selalu berbahagia. Jalan orang benar itu dia selalu bersukacita. Dalam keadaan apapun dia tetap bergairah, bergembira. Karena ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidupnya. Makanya dia tetap bersukacita dan berbahagia. Dan orang-orang fasik melihat, kenapa dia tetap bersukacita? Kenapa dia tetap bergembira? Padahal hidupnya menderita.
orang-orang benar sekalipun dia mengalami penderitaan, dia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menghibur, bahwa Tuhan akan memberikan buah-buah yang lebat bagi dia, saudara. Jadi kehadiran kita juga harus membawa dampak dan membawa harum, membawa aroma, membawa sukacita, saudara. Seperti buah delima. Dan buah delima ini, saudara, mari kita lihat, ini ilustrasi yang saya dapat. Buah delima ini banyak bijinya. Kalau saudara makan durian, bijinya ada berapa, Ibu Posma? Bisa dihitung kan? Kalau di Medan ini, saudara, biji durian itu saking enaknya, bijinya pun ikut dimasak, saudara. Tapi buah delima, perhatikan, banyak sekali bijinya. Artinya apa? Biji ini kalau diambil dan ditabur, dia akan menghasilkan pohon. Amin. Demikianlah hidup kita, orang-orang benar. Kita ini seperti biji. Ya, biji ini, saudara, ini adalah sebuah pohon. Walaupun dia bentuknya biji, dia adalah cikal bakal pohon, saudara. Kalau biji ini mati, dia akan bertumbuh, saudara. Waktu Yesus mati di kayu salib, supaya kita semuanya hidup dan bertumbuh dan berbuah. Dia rela mati, seperti biji tadi, saudara, supaya kita hidup. Amin. Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Yesus sudah mati seperti biji itu, supaya kita hidup, saudara. Bertumbuh dan berbuah. Supaya buah itu menyenangkan hati Tuhan. Kita memiliki iman percaya kepada Dia. Seperti biji tadi, saudara. Sakiti. Mungkin diolok-olok. Sampai dia mati. Orang-orang meninggalkan dia supaya kita hidup, saudara. Sehingga kita tidak lagi yatim piatu. Ada Roh Kudus yang akan menjadi penolong dalam hidup kita. Dan biji yang mati tadi itu kita juga, Tuhan mau kita mati dari manusia lamamu. Saya mati dari manusia lama saya. Yang mudah sakit hati, mudah tersinggung. Mudah dipengaruhi oleh dunia ini. Kita menjadi kuat dan kokoh karena Yesus sudah mati bagi kita, dan kita akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Amin. Orang fasik dikatakan seperti sekam. Apa bedanya dengan orang fasik? Mari kita lihat ya. Kalau tadi orang benar ibarat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita lihat ayat 4, kita gali lagi, saudara. Ayat 4, mari kita baca. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saudara, orang-orang fasik itu ibarat seperti sekam. Saya waktu dulu kecil SMP itu sempat berjualan abu piring, saudara. Demi hidup. Jadi pabrik abu piring itu diambil sumber bahan bakunya dari padi eme ya. Kulitnya itu gabah. Itu diolah, dibakar menjadi abu piring. Jadi seperti debu zaman-zaman kami dulu tahun 80-an, orang di kota Medan itu nyuci piringnya pakai abu piring. Zaman sekarang aja pakai abu gosok. Abu gosok, saudara. Termasuk juga di kampung kami itu sikat giginya nggak pakai odol. Diambilnya abu piring itu digosok giginya. Putih juga putih, tapi campur arang. Saudara yang terkasih, orang fasik ini seperti sekam katanya. Kalau abu piring itu kan ditiup, terbang dia, saudara. Jadi kalau musim kemarau, maka sekam ini akan mudah diterbangkan angin. Jadi mudah dia diombang-ambingkan oleh lingkungan, oleh keadaan, mudah goyah, mudah khawatir, mudah tidak percaya, tidak mempercayai saudaranya, tidak mempercayai Tuhan.
Seperti itulah orang-orang fasik, saudara. Dia mudah digoyahkan. Dia mudah dipengaruhi. Nah, saudara, ini perbandingannya. Dan mari kita menjadi pohon yang ditanam. Menjadi jemaat yang tertanam kuat, saudara. Amin. Yang tidak bisa digoncangkan. Seperti lagu tadi Pak Gunawan ya. Jemaat yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan apapun. Tetap tersenyum kita, saudara. Sekalipun orang mungkin menilai-nilai kita. Kita percaya kita punya kekurangan. Tapi lebih banyak lagi sebenarnya karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Amin. Dan terakhir, mari kita lihat, saudara. Dikatakan di sini ayat yang kelima. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi orang-orang fasik ketika dia menghadapi hari Tuhan, Tuhan akan datang kedua kalinya akan menghakimi semua manusia. Orang-orang fasik tidak tahan, saudara. Dia akan pergi dan meninggalkan. Tapi orang-orang benar dia tetap setia melayani Tuhan. Dia tetap eksis. Demikian juga bisnis-bisnis orang benar akan tetap eksis. Demikian juga kehidupan kita orang-orang benar, anak-anak cucu kita akan tetap eksis melayani Tuhan. Amin. Kenapa, saudara? Karena kita sudah tertanam di dalam jemaat ini. Amin. Kita tertanam di jemaat ini supaya kita mengalami pertumbuhan. Jadi jangan mau kita menanam sesuatu setengah-setengah, harus full penyerahan dirinya. Sepenuh hati kita mau tertanam. Berserah penuh kepada Tuhan supaya kita tertanam. Tidak sulit untuk ditanam. Tapi orang-orang yang keras, orang-orang fasik, dia nggak mau ditanam. Dia suka berpindah-pindah. Kemana orang pergi, dia ke sana pergi. Suatu kali ada cerita lucu, saudara. Suatu kali kami buat mesbah keluarga di rumah. Jadi biasanya lingkungan kami itu ada orang datang menawarkan ikan teri. Eda, ini ada ikan teri, Eda, membilang maksudnya Bu Juni. Biasanya begitu. Tah kenapa waktu kami lagi duduk ini, tiba-tiba tetangga kami ini cukup sering kami membeli makanannya gitu ya, untuk dia supaya menolong lah, karena suaminya sudah dipanggil Tuhan, kehidupan ekonominya sulit. Dan kami sering membeli apa yang dia tawarkan. Tiba-tiba karena di antara kami ada pakaiannya yang kurang pas, maka meninggalkan ruangan itu. Eda, belum sampai Eda katanya, saudara, udah pergilah. Tah kenapa anak-anak saya Kevin dan Willy mengikuti pergi, tinggallah saya sendiri. Loh, ini kebiasaan lama ya. Jadi di rumah kami, saudara, kalau ada tamu datang, kalau kami nggak siap terima tamu, kami pergi ke kamar. Kevin dan Willy anak kami ikut juga pergi ke kamar. Saya bilang, kalian ngapain pergi? Itu kan karena mungkin suasana keadaannya memang di antara kami harus ada yang pergi. Karena pakaiannya nggak layak, saudara, maksudnya. Jadi kami ketawa semua di situ. Iya ya, kenapa Kevin ikut ya? Kenapa William ikut pergi ya? Gitu ya. Nah, hidup ini seperti itu, saudara. Kalau ada sesuatu sepertinya mengancam, menekan kita, kita sepertinya menjadi orang khawatir. Orang-orang benar, dia tidak khawatir lagi hidupnya. Amen. Karena dia tertanam, amin. Dia berbuah, amin. Dia berbuah-buah dan tidak pernah berhenti. Hidupnya tidak khawatir, saudara. Walaupun keadaan ini membuat kita khawatir. Walaupun situasi sering membuat kita menjadi cemas dan khawatir, bahkan tidak bisa tidur. Tapi jalan orang-orang benar, Tuhan mengatakan kita seperti pohon yang ditanam, berakar, dan tertanam kuat, sehingga kita tidak khawatir lagi keadaan dunia ini, saudara. Dikatakan lagi jalan orang-orang benar itu seperti cahaya fajar. Jalan orang benar, mari kita lihat di Amsal 4 ayat 18. 3, 2, 1 ya. Tetapi jalan orang benar itu seperti yang kian bertambah terang
sampai rembang tengah hari. Saudara, jalan orang benar itu seperti apa? Cahaya. Kehadiran orang benar membawa terang di mana kegelapan ada. Cahaya fajar. Siapa sini rumahnya jalan fajar? Itu ada maknanya, saudara. Cahaya fajar. Fajar itu maksudnya ngerti, saudara? Dia akan selalu terus, semakin siang semakin sore dia semakin terang. Makanya ada orang bilang, kalau siang hari lampunya terlampau terang ya, katanya. Seperti itulah orang benar. Amin. Kita seperti cahaya fajar. Semakin bercahaya, semakin bertambah terang. Sampai rembang tengah hari, saudara ya. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, saudara. Jadilah terang. Apa tadi saudara lagunya? Jadi bangkitlah sekarang. Jadilah terang. Sebab kemuliaan Tuhan di atasmu. Ayo kita nyanyikan. Bangkitlah sekarang, jadilah terang, kemuliaan Tuhan. Saudara, orang-orang fasik dia seperti orang di dalam kegelapan. Siapa sini yang pernah mengalami kegelapan? Atau takut kegelapan? Dalam gelap tidak bisa melihat. Kalau kita matikan lampu ini semua, gelap, jangan-jangan hidung ketemu hidung, saudara. Kepala ketemu kepala. Betul nggak, saudara? Orang-orang fasik, dia seperti orang dalam gelap. Dia tersandung dan tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Tapi orang-orang benar hidup di dalam terang. Amin. Kita tidak tersandung. Kita tetap bisa melihat jalan yang lurus yang Tuhan mau, saudara. Apakah orang-orang benar ini tidak terjatuh? Apakah orang-orang benar ini tidak pernah tersandung? Ayo saudara, apakah kita orang-orang benar yang dikatakan di sini tidak pernah terjatuh? Ketika mengalami kesulitan kita lemah? Halo? Pernah dan akan sering kita alami. Bahkan orang bilang, aduh katanya orang benar, jalannya penuh terang. Kenapa masih banyak penderitaan ku alami? Kenapa aku masih sering jatuh bangun? Mari kita lihat ada firman-Nya, saudara. Kita lihat di Amsal. Silakan dibuka. Di Amsal yang ke-24. Ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1 ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Sekalipun kita jatuh, 7 kali orang benar jatuh, namun dia akan bangun kembali, saudara. Apapun masalah persoalan kita, mungkin kita pernah jatuh, 7 kali jatuh, maksudnya itu angka yang baik, saudara. Ya, menurut Alkitab menyatakan itu angka yang menyatakan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah, hari ke-7 adalah hari baik, hari Sabat. Bagaimana Tuhan menyatakan tempat kita untuk beribadah, saudara. 7 kali orang benar jatuh, terus bangkit. Amin. Ketika saudara jatuh dan saya, bangun lagi, bangkitlah. Menjadi terang, katanya saudara ya. Walaupun saya tersandung dan terjatuh, orang mulai menunggu-nunggu kapan kita jatuh. Tinggal tunggu waktunya aja, pasti jatuh itu. Orang-orang yang melayani Tuhan itu jatuh itu. Hamba-hamba Tuhan itu jatuh. Sekalipun kita jatuh, kita tetap bangun kembali, saudara. Amin. Jangan menyerah. Amin. Tetap bergairah dan bersemangat melayani Tuhan. Amin, saudara. Jalan-jalan kita ini adalah jalan Tuhan yang Tuhan mau. Kalau kita mulai tersandung dan terjatuh, bangun lagi. Jangan putus asa menghadapi kehidupan ini. Sehingga kita menjadi jemaat yang tahan banting. Amin. Jemaat yang kokoh dan kuat. Amin. Jemaat yang sehat. Amin. Karena kita seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran air, tidak terganggu dengan musim-musim yang lain. Kita tidak terganggu dengan cuaca yang ada. Sekalipun banyak COVID yang menghalangi kita, mulai membuat kita menjadi lemah. Percaya, kita jatuh akan bangun lagi, jatuh bangkit lagi. Sampai kita melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Orang-orang benar akan disertai oleh Tuhan. Orang-orang benar akan disertai oleh Roh Kudus. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Tidak akan pernah kecewa, saudara. Amin, saudaraku. Ayat terakhir, saudara, Amsal 3 ayat ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lanjut. Ayat berikutnya yang ke-6. Ayo kita baca 3, udah 1 ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Dia akan meluruskan jalan umat Tuhan. Kalau mulai menyimpang ke kiri ke kanan, Roh Kudus akan beri hikmat supaya kita juga mengalami perubahan karakter, mengalami perubahan hidup, dan kita diluruskan jalan-jalan kita, saudara. Tidak ada yang saling menghakimi, tapi saling mempercayai bahwa Tuhan Roh Kudus akan mampu menolong kita berjalan kepada jalan-jalan Tuhan. The way of the Lord, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang benar. Ibarat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sehingga kami tetap bertumbuh, kuat, kokoh, tahan banting. Dalam musim apapun kami tetap berbuah. Tidak pernah berhenti berbuah, Tuhan. Kami merenungkan bahwa kami ingin tertanam, Tuhan. Tertanam di dalam Yesus. Bersatu, melekat dengan Yesus. Sehingga ketika apapun yang kami alami, kami mempercayai Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, yang akan menyertai saya, menyertai kami semuanya. Ketika orang mulai mengatakan kami akan jatuh, lihat saja jatuh. Sekalipun kami jatuh, kami akan bangun dan bangkit lagi. Demikianlah Tuhan mau. Kami orang-orang benar seperti cahaya fajar pagi hari. Terus bersinar, senantiasa bercahaya, sampai rembang tengah hari. Nama Tuhan dimuliakanlah. Terima kasih. Mari semua kita merenungkan firman Tuhan ini. Sering ku tak mengerti, kita merefleksikan firman Tuhan. Jalan-jalanmu Tuhan, bagaimana kehidupan kita, bagai di belantara yang gelap. Setiap apa yang kita lakukan berhasil karena Tuhan. Tanpa 1000 tanya, pohonnya berbuah, namun tetap percaya, dan buah itu menyenangkan hati Tuhan. Mari semua kita merefleksikan firman Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku Terima kasih Tuhan. puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajari kami Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri
Bapa, berfirmanlah terus dalam hati kami. Roh Kudus menumbuhkan iman kami, bahwa ketika mempercayai Tuhan dalam segalanya, itu membuat kami menjadi berhasil. Dan kami berbuah-buah lebat. Buah-buah itu manis. Buah itu menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi orang yang bercahaya. Jalan orang-orang benar akan bercahaya dan bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Gerejamu, umatmu akan bangkit dan menjadi terang. Dan kami semuanya akan mengalami kebangkitan. Kami bersatu, bersahati. Kami selaras dengan hati Tuhan. Kami selaras dengan kehendak Tuhan. Jalan orang-orang benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Engkau berkata, Tuhan, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. Kami mau melakukan kehendak Tuhan di atas segalanya, di atas segala keinginan pribadi kami. Biarlah visi Tuhan akan menjadi nyata bagi gerejamu. Diberkatilah kami semuanya mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus akan terus mengajarkan kami untuk kami dapat memahami isi hati Tuhan, memahami firman-Mu, kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Diberkatilah keluarga-keluarga, diberkatilah kami secara pribadi, mahasiswa, youth, dan juga ketua-ketua persekutuan dan gembala. Semua kami punya karunia-karunia. Biarlah karunia itu mengikuti karakter kami yang mengalami perubahan. Dan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, dan terakhir penguasaan diri. Biarlah kami menjadi jemaat yang berbuah dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sampai Kau datang kedua kalinya, kami tetap eksis dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami, di dalam kami. Menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kami tidak akan kekurangan, tidak akan lemah. Kami tidak khawatir pada musimnya, apapun yang terjadi. Kami tetap setia melayani Tuhan. Sampai Kau datang kedua kalinya menjemput kami di awan-awan permai. Kami tetap setia menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Diberkatilah kami semuanya. Segala pujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.